Primo. Didukung oleh pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kita awali dengan informasi sehari menjelang Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar dan kondusif. Sebanyak 55.000 kendaraan kembali ke arah Jakarta dan diprediksi puncak arus balik pada 3 hingga 4 Januari mendatang. Sementara itu, sejumlah penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar masih berada di angka 29.000 penumpang perharinya dengan jumlah pergerakan pesawat mencapai 222. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ifdal Ikhlasul dan langsung juga dari gerbang tol Cikatama dan Sabda Roli dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kita ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini di gerbang tol Cikatama? Baik, selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kilometer 70, lebih tepatnya di dekat gerbang tol Cikatama, dan dapat saya sampaikan bahwa sejak perjalanan kami dari pukul 1 dini hari dari Jakarta Barat ke arah gerbang tol Cikatama tidak menemukan kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas yang begitu berarti, sehingga arus lalu lintas cenderung lancar, bahkan cenderung lengang begitu. Hal ini juga ditandai dengan beberapa kendaraan roda 4, baik mobil ataupun bus antar kota antar provinsi ataupun truk pengangkut barang yang melaju di kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Sehingga memang dapat disimpulkan bahwa sejak beberapa hari terakhir ini di gerbang tol Cikatama arus lalu lintasnya cenderung kondusif dan juga lancar. Akan tetapi memang setelah puncak arus mudik pada Nataru pada tanggal 24 dan juga 25 Desember kemarin, itu memang angkanya itu mengalami kenaikan, dan setelah itu trennya cenderung menurun. Dan untuk data terkini yang dapat saya sampaikan, Jose, yang mana di gerbang tol Cikatama sejak malam hari kemarin dan hingga pagi hari ini ada sebanyak 20.145 kendaraan yang bergerak dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang menuju ke tol Palimanan ada sebanyak 17.248. Dan dari data yang saya sampaikan tadi dapat kami simpulkan ataupun kita lihat bahwa memang trennya mengalami perubahan arus ya begitu, karena arusnya cenderung ke arus balik dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta, dan memang arus balik ini sudah mulai terasa di Jabodetabek. Terlihat juga sejak awal periode Nataru, selama periode Nataru, Korlantas Polri mencatat ada sebanyak lebih dari 55.000 kendaraan yang sudah balik dari tol Trans Jawa menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Dan memang diprediksi angkanya masih akan bertambah karena arus balik Nataru 2026 itu akan terjadi pada tanggal 3 dan juga 4 Januari 2026 mendatang. Korlantas Polri juga mencatat selama periode Nataru 2025-2026 ada sebanyak 1,7 juta kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama, baik dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa ataupun arah sebaliknya. Dan diprediksi hingga arus balik nanti angkanya akan terus bertambah dan bahkan akan mencapai 2,9 juta kendaraan. Kami mengimbau kepada Anda untuk selalu mengecek kendaraan Anda, menjaga kesehatan dan memastikan bahwa kelayakan kendaraan Anda untuk bisa selamat sampai tujuan. Jose. Baik, dari rekan Ifdal kita beralih ke rekan Sabda Role. Sabda, selamat pagi. Apakah pagi ini masih terjadi kepadatan penumpang di bandara? Ya, selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Untuk situasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros pagi ini, khususnya di terminal keberangkatan bandara, terpantau normal, tidak ada kepadatan ataupun juga antrian panjang penumpang di counter check-in seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Dan memang biasanya di pagi hari situasi di bandara ini masih normal, nanti di jam 9 hingga siang hari baru mulai ramai dan padat, baik itu di terminal keberangkatan maupun juga di terminal kedatangan. Namun meski kondisi pagi ini terpantau normal, pihak Bandara Internasional
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar memprediksi sedikitnya 24.400 penumpang akan berangkat dan tiba melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hari ini dengan jumlah penerbangan ini mencapai 202 penerbangan. Namun jika dilihat dari data jumlah penumpang pada Minggu 29 Desember 2025 kemarin, tren jumlah penumpang berangsur menurun jelang tahun baru 2026. Di mana berdasarkan data yang kami peroleh pada 28 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dan juga tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yakni sebanyak 29.522 orang dengan jumlah pergerakan pesawat ini sebanyak 222. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 17% dibandingkan tahun 2024 lalu di periode yang sama. Sementara itu pada 28 Desember kemarin terdapat satu penerbangan tambahan atau extra flight dari maskapai Lion Air rute Makassar-Jakarta. Kemudian untuk memastikan kelancaran pelayanan bandara saat libur Nataru, pengelola bandara ini mengoperasikan posko angkutan Nataru sejak 15 Desember 2025 hingga 5 Januari mendatang dengan sinergitas antara maskapai, kemudian otoritas bandara, TNI Polri, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Dan sejak posko Nataru ini dibuka atau selama 15 hari terakhir ini, total pergerakan pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 3.180 penerbangan dengan lebih dari 403.381 penumpang. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah signifikan hingga musim arus balik libur Nataru di awal Januari 2026 mendatang. Kemudian Jose, untuk top rute atau penerbangan favorit dari dan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, yakni dari Cengkareng yang mencapai 100.000 lebih penumpang, kemudian rute selanjutnya yakni dari Surabaya yang mencapai 47.800 penumpang, dan juga dari Kendari yakni mencapai 27.500 penumpang. Dan selama musim libur Nataru ini, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar juga telah merealisasikan kurang lebih 63 extra flight dari maskapai Sriwijaya Air, Batik Air, dan juga Lion Air dengan rute Makassar-Biak, Makassar-Timika, Makassar Nabire, Makassar Sorong, Makassar Denpasar, dan juga Makassar Cengkareng. Sementara itu, Bandara Sultan Hasanuddin sebagai bandara transit utama Indonesia Timur memastikan kapasitas terminal ini masih mencukupi untuk melayani lonjakan penumpang Nataru. Meski demikian, pengelola bandara menyebut peningkatan jumlah penumpang tahun ini tidak terlalu signifikan dibandingkan periode Nataru tahun lalu. Pengelola bandara juga mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk menerapkan pola 3-2-1, yakni tiba di bandara 3 jam sebelum keberangkatan, kemudian melakukan check-in 2 jam sebelumnya, dan 1 jam sebelum jadwal penerbangan ini sudah berada di ruang tunggu. Kemudian Jose dan juga pemirsa, pengelola bandara juga mengingatkan calon penumpang untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik guna menghindari keterlambatan akibat tingginya aktivitas di bandara selama arus libur Natal dan juga Tahun Baru. Demikian Jose dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Jose di studio. Baik, terima kasih rekan Sabda Roli, dan sebelumnya juga ada rekan Ibdal Ikhlas atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 bersama Holiday Travel. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.